Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Samsung A52s 5G dan Xiaomi 11T. Ya, ibaratnya kayak mau pesen nasi goreng deh. Menu utamanya kan sama-sama nasi goreng ya. Tapi kadang-kadang tuh suka bingung sendiri buat milih toppingnya. Ada yang pakai sosis lah, bakso, pete, seafood, dendeng lemak. Enak yang mana tinggal sesuaiin aja kan sama selera. Ya sama sih kayak smartphone di range harga 5-6 jutaan tadi. Basicnya tuh udah bagus, paling ya tinggal nyesuaiin kebutuhannya apa. Butuh topping yang mana nih? Topping performa mesin yang gaspol kah? Desain yang unik kah? Bisa dicelup-celup air kah? Nah, kebingungan milih topping ini yang saya tangkep dari salah satu komentar di video Samsung A52s 5G. Yang tadinya tuh pengen mantepin hati buat ngambil Samsung, yang pilihan toppingnya udah manyus banget lah di harga 6 jutaan tadi. Tergiur juga nih sama Xiaomi 11T yang rilis di penghujung akhir tahun 2021. Karena dengan harga yang deketan, Xiaomi 11T ini udah pakai mesin kelas flagship pak, yang lebih gaspol. Bahkan mesin yang sama dipakai di smartphone lain dengan harga 10 jutaan. Jadi kalau ada budget 5-6 juta, mending ambil yang mana nih? Ya, sebelum bikin video ini kan saya sempat bikin polling ya di Twitter. Kurang lebih kayak gini, bisa dilihat. Dan yang cukup menarik dari hasil polling tadi tuh, jadi ketika mereka beli smartphone dengan harga 5 juta ke atas, paling banyak tuh ngincer performa yang ngebut. Dan emang bener sih, Xiaomi milih topping performa gaming yang powerful di 11T ini tuh udah menggiurkan banget lah. Karena dia tuh udah diotaki dengan Dimensity 1200, yang mana ini adalah mesin turbonya MediaTek. Ini saya pakai buat main Mobile Legends. Semua opsi rata kanan tuh bisa dinyalain pak. Grafis ultra, frame rate ultra tuh nyala semua dan nggak ada hambatan di smartphone ini. Jadi dengan serba ultra, saya bisa dapetin tampilan visual efek yang lebih mewah dan melimpah. Terus particle game juga bisa tampil lebih detail. Yang mana ini nggak bisa saya lihat di Samsung A52s 5G. Nah, pindah ke game PUBG Mobile, Xiaomi 11T ini makin menjadi-jadi pak performanya. Karena si smartphone ini tuh bisa main PUBG Mobile dengan settingan 90 fps. Ya, ini kemampuan yang jarang banget ada di smartphone lain. Meskipun smartphone itu punya mesin yang kencang sekalipun. Karena 90 fps ini lagi-lagi hasil optimalisasi dari developer PUBG Mobile-nya dengan brand smartphone itu sendiri ya. Secara performa udah enak banget main di 90 fps. Kita bisa ngelihat pergerakan yang lebih realistis, terus respons layar sentuh di smartphone juga lebih enak gitu ya. Dan ini jelas lebih mantep lah buat main game Battle Royale macam PUBG Mobile. Tapi lagi-lagi layar dengan refresh rating gini nggak optimal untuk semua game ya. Buktinya pas saya coba main game balapan Real Racing 3, di Xiaomi 11T ini cuma di limit sampai 60 fps doang. Ya mungkin tujuannya supaya bisa dapat frame rate yang konsisten stabilnya sih. Memang di A52s 5G itu bahkan bisa sempat tembus 120 fps gitu. Kelihatannya tuh udah enak banget ya, udah tinggi banget. Tapi sepanjang permainan lagi-lagi frame rate-nya tuh ya nggak stabil lah pak, naik turun udah kayak menaiki gunung turun ke lembah kayak gitu. Dan ujung-ujungnya ngasih pengalaman bermain yang kurang mengenakan karena frame rate yang naik turun tadi. Nah, kalau dipakai buat main game setan Genshin Impact, Xiaomi 11T ini juga udah ngacir banget lah performanya. Dimensity 1200 Ultra memang chipset kelas flagship banget ya. Buktinya pas main Genshin Impact dengan settingan 60 fps itu lancar banget pak. Bahkan saya masih bisa dapetin rata-rata sekitar 50-55 fps sepanjang permainan. Itu udah enak banget. Tapi yang saya salut dari Dimensity 1200 Ultra di Xiaomi 11T ini, meskipun dia tuh SoC flagship ya, yang segala performa tuh dikeluarin banget lah. Turbonya keluar banget. Cuma SoC ini tuh masih tetap hangat pas dipakai buat main game pak. Itu suhu paling panas, paling sekitar 47 derajat Celcius doang. Alias nggak sampai tembus di atas 50 derajat Celcius, seperti SoC kelas flagship lainnya. Untuk hasil fotonya sendiri, overall saya suka banget sama Xiaomi 11T ini. Karena secara warna dia tuh ya 11-12 sebenarnya sama Samsung A52s 5G. Cukup kaget juga ya, karena biasanya smartphone yang pakai SoC MediaTek, ISP-nya ini atau image signal processing ini, mohon maaf, kalau pakai MediaTek itu agak jelek gitu. Dan ini ternyata masih bisa dioptimalin banget sama Xiaomi. Bahkan beberapa kondisi foto
hasil dari Xiaomi 11T ini juga kelihatan lebih terang dengan dynamic range yang juga lebih luas. Nah, pas pindah ke lensa ultrawide, lagi-lagi hasilnya juga masih mirip-mirip banget ya. Cukup kaget sih saya pas ngelihat hasilnya Xiaomi 11T ini. Karena biasanya tuh smartphone Xiaomi dipindah ke lensa ultrawide, warnanya agak kurang enak dilihat lah. Paling si Samsung ini cuma menang di sudut pandangnya yang lebih luas. Memang karakter ultrawide Samsung selebar itu. Dan resolusinya juga lebih tajam sih di 12 megapiksel. Untuk kualitas warna segala macam, ya masih 11-12 lah. Kecuali untuk foto-foto di tempat yang cukup terik gitu ya. Dynamic range dari ultrawide-nya Samsung ini tentu lebih bagus. Nah, pas dipakai foto-foto malam nih, ini ISP-nya MediaTek mulai kelihatan dosanya. Jadi bukan dosa ya, tapi memang hasilnya tuh cenderung lebih pucat dan lebih gelap gitu. Ya, nggak bisa dibilang jelek juga, tapi pas disandingin dengan hasil foto malamnya Samsung A52s 5G, memang kelihatan punya warna yang lebih redup. Sementara kalau dipakai buat foto-foto selfie, kamera depan kedua smartphone ini udah cukup proper. Tapi yang saya lihat sih, hasil foto dari kamera depan Samsung A52s 5G itu punya warna yang cenderung lebih enak dilihat ya. Kecuali pas dipakai di backlight. Ini di Xiaomi masih lebih bagus sih, karena dia masih bisa mempertahankan warna terang di bagian muka. Kalau dipakai buat ngerekam video sih, Samsung A52s 5G ini memang lebih proper. Karena dia udah dibekali dengan Optical Image Stabilization atau OIS. Yang mana ini nggak ada di Xiaomi 11T. Di Xiaomi itu cuma ngandelin IIS aja. Tapi yang menariknya, pas sama-sama ngerekam video 4K, di Xiaomi 11T itu bisa sama-sama stabilnya, Pak. Jadi IIS-nya tuh agak istimewa ya. Karena biasanya tuh smartphone yang pakai IIS doang, itu sistem stabilisasinya cuma jalan di Full HD aja. Sementara di Xiaomi 11T, mau pakai Full HD, mau pakai 4K, ini hasilnya masih sama-sama stabil. Cuma ya sistem IIS ini mulai kelihatan dosanya nih pas dipakai di mode stabil dan saya rekam sambil lari-lari kecil. Di Xiaomi 11T itu mulai kerasa getar-getarnya ya, dan ya nggak enak lah dilihat di mata. Sementara OIS-nya Samsung memang masih lebih bagus lah. Apalagi ya kalau ngelihat hasilnya tuh getar-getarnya lebih minimalis. Salah satu yang menarik kalau pakai smartphone Samsung itu pas pindah lensa itu nggak perlu nyetop rekaman videonya, Pak. Jadi tinggal aja kayak gini, udah deh. Kalau di Xiaomi nggak bisa ya. Nah ini kalau udah sama-sama di switch ke lensa ultrawide, memang sih hasilnya Samsung A52s 5G ini lebih luas, lebih lebar. Tapi kalau ngomongin soal kestabilan, stabilan yang mana nih? Samsung atau Xiaomi? Sebenarnya kalau dipakai buat ngevlog, kamera depannya Samsung A52s 5G ini lebih proper ya. Karena dia tuh bisa ngerekam video sampai 4K. Yang mana ini nggak bisa dilakukan di Xiaomi 11T. Kamera depannya cuma di limit di Full HD aja. Cuma yang menarik, mode HDR di Xiaomi 11T ini nggak cuma di kamera belakang. Di kamera depan juga bisa ini diaktifin. Kelihatan nggak sih bedanya? Ini kalau saya arahin ke backlight. Oke. Oh.
Nah, yang menariknya di Samsung A52s 5G, dia tuh udah dapet update One UI 4.0 ya, yang basisnya udah pakai Android 12. Sekilas emang nggak gitu kelihatan bedanya, tapi kalau dilihat lebih detail lagi, dia tuh ngebawa beberapa fitur-fitur bawaan dari Android 12. Kayak misalnya palet warna nih, yang bakal nyesuaiin tema smartphone dengan wallpaper yang lagi dipakai. Terus masalah privacy juga lebih ditingkatin lagi. Dan yang paling kelihatan sih ini ya, tampilan widgetnya sekarang bisa lebih dikustomisasi. Ya masih ala-ala Android 12 gitulah. Untuk Xiaomi 11T sendiri, sebenarnya kalau ngelihat jadwal update MIUI 13 global, dia udah masuk gelombang pertama ya. Tapi memang sampai saat ini saya belum dapat juga update-nya. Kalau baca-baca berita sih sekitar kuartal pertama ya. Jadi harusnya pada bulan Januari sampai bulan Maret 2022 ini. Nah, kalau dipakai buat Netflix and chill, sebenarnya kedua smartphone ini udah maknyus ya. Ya, Samsung A52s 5G maknyus lah, karena udah dibekali dengan layar Super AMOLED. Ya nggak perlu dijelasin lagi. Warnanya tuh udah gonjreng, lebih pekat, dan udah dibekali speaker stereo juga. Tapi Xiaomi 11T ini tuh levelnya bukan maknyus aja ya. Ini maknyus banget. Karena yang pertama, layarnya biarpun cuma AMOLED aja, nggak ada super-supernya kayak Samsung. Dia tuh udah bisa streaming Netflix dengan format HDR ya. Ini jarang-jarang untuk smartphone kelas menengah. Dan kalau kita pakai format HDR ini memang bisa dapetin warna yang lebih realistis. Untuk penggunaan satu harian penuh, sebenarnya pakai dua smartphone ini tuh udah aman banget ya. Karena saya bisa pakai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu. Tapi memang secara kapasitas, Samsung A52s 5G ini kalah secara angka. Dia 4500 mAh, Xiaomi 11T itu di 5000 mAh. Untuk konsumsi baterainya juga kelihatan banget bedanya ya. Dimana si Samsung ini tuh memang kerasa lebih boros gitu. Ini saya pakai buat Zoom meeting pastinya. Terus saya pakai buat streaming Netflix juga. Saya main TikTok. Dan untuk beberapa game saya juga tes buat mabar ya. Sekitar 30 menit masing-masing. Ya kurang lebih perbandingannya bisa Anda lihat di infografis berikut ini. Untuk screen on time, Xiaomi 11T ini agak kurang faktual ya. Karena dia tuh setelah di atas 25 jam itu kayak kereset gitu. Jadi dia akan pakai data yang baru lagi. Untuk kecepatan charging sih nggak perlu ditanya lagi ya. Ngelihat output charger 67 watt versus 15 watt itu emang beda banget. Ya, Xiaomi 11T ini udah dapat keberkahan dengan charger yang super ngebut ini. Dan di Xiaomi 11T ini untuk ngisi sampai penuh itu cuma butuh waktu sekitar 43 menit aja. Sementara Samsung itu sampai 100% butuh waktu sekitar 1 jam 43 menit. Lama banget pak. Tapi sebenarnya si Samsung ini bisa dapetin waktu yang lebih ngebut lagi sih kalau dia pakai charger yang 25 watt. Itu mesti beli lagi. Cuma ya lumayan sih bisa ngirit waktu. Itu ngisi dari 10% sampai 100%. Butuh waktu sekitar 1 jam 6 menit doang. Kalau dilihat-lihat sih sebenarnya topik yang dipilih Xiaomi buat 11T ini tuh lebih ngejar angka sih. Hal-hal teknis lah. Bisa dilihat dari mesin gamingnya, terus kameranya yang resolusinya superior, baterainya, chargernya yang super ngebut. Itu mainnya udah angka-angka dan hal teknis lah gitu. Tapi si Samsung A52s 5G ini tuh ngambil pendekatan yang berbeda ya. Dia ngambil fitur IP rating IP67, yang mana ini masih jarang-jarang banget ada di smartphone kelas menengah. Nah, ketimbang nyomot fitur-fitur flagship yang ujung-ujungnya juga nanti bakal dicari lagi, si Samsung A52s 5G ini sih lebih main aman ya, dan lebih mendudukan sebagai smartphone kelas menengah. Seperti fitur jack audio 3,5 mm yang masih ada di smartphone ini. Terus slot micro SD-nya juga masih bisa dipakai. Misalnya mau backup foto atau video di slot eksternal atau di slot micro SD masih bisa banget. Ya kalau ngomongin slot micro SD, ini fakta yang cukup menarik ya. Karena jarang-jarang ada loh smartphone 5G resmi yang dibekali dengan slot micro SD. Dan si Samsung A52s 5G ini salah satunya. Oke, jadi kesimpulannya Samsung A52s 5G ini adalah pilihan yang cukup aman ya. Buat Anda yang memang hobi traveling gitu ya, sambil healing gitu.
staycation, dan cukup pede pakai kamera smartphone untuk ngabadiin momen-momen seru di sana. Dan keberadaan OIS plus IP rating IP67 ini bisa dibilang pelengkap lah. Yang mana kalau kita lagi traveling itu kan pasti dapetin cuaca atau kondisi yang nggak memungkinkan, kayak misalnya jalan yang terjal atau cuaca yang ekstrim. Keberadaan IP rating dan OIS di sini tuh udah ngebantu banget sih. Untuk performa sebenarnya Snapdragon 778G ini udah cukup ganas ya buat smartphone kelas menengah. Tapi lagi-lagi buat kaum mendang-mending nih yang mobile gamer banget lah, yang ngejar angka-angka benchmark, Snapdragon 778G ini nggak begitu seksi. Karena ya dia bisa main game nggak bisa pakai rata kanan semua. Yang mana kalau Anda nyari itu, mungkin Xiaomi 11T ini pilihan yang lebih pas, Pak. Ini adalah monster yang cukup ideal buat Anda cari di harga 6 jutaan. Kadang nggak ngotak sih, HP 6 jutaan tapi chipsetnya flagship kayak gini. Main game rata kanan udah bisa jalan semua. Dan yang menariknya, chipset ini biarpun ngegas banget, tapi dia masih bisa mempertahankan suhu yang enggak panas-panas banget. Jadi ya cukup aman buat dipakai buat main game yang lama. Oh ya, jangan lupakan juga charger super ngebut 67 watt di sini, yang mungkin bisa jadi pertimbangan lain ya buat ngambil Xiaomi 11T. Apalagi tuh Anda tipikal orang yang nggak doyan nunggu. Ini misalnya bangun tidur terus lupa ngecas ya semalaman, colok bentar, disambi mandi sama sarapan, balik-balik lihat HP-nya udah nyaris penuh lagi. Yang mana hal-hal kayak gini tuh nggak bisa Anda temuin di smartphone yang chargernya cuma belasan watt aja. Oke, semoga video ini bisa ngasih gambaran atau referensi buat Anda itu yang masih bingung mau pilih Samsung A52s 5G atau Xiaomi 11T di harga 6 juta. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, terima kasih sudah nonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya.